Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Purnawan di Italia. Baik, kali ini saya ingin bercerita tentang hal-hal yang kurang menyenangkan ya, yang pernah saya alami di Italia. Bukan juga hal-hal yang kurang menyenangkan, tapi mungkin beberapa kendala lah, katakanlah demikian. Yang pertama, kendala bahasa. Jadi pertama kali saya kesini, teman-teman, saya sama sekali tidak mengerti bahasa Italia. Dan waktu itu karena di sini kan 8 hari begitu kita datang di Italia, kita harus mengurus permit begitu ya. Nah, jadi saya pengalaman ke Patronato untuk ngurus itu. Patronato ini adalah sebuah lembaga mungkin sosial gitulah yang membantu masyarakat untuk mengakses layanan-layanan yang diberikan pemerintah gitu ya. Karena kan semua online gitu. Jadi kalau kita tidak mengerti, ya kita datang ke mereka yang bantu gitu. Nah, petugasnya itu nggak bisa bahasa Inggris dan saya nggak bisa bahasa Itali. Jadi kita ngomong aja, saya ngomong bahasa Inggris, dia ngomong bahasa Itali, dan ditambah dengan bahasa tubuh gitu ya. Jadi itu awal-awal memang cukup repot rasanya, tapi ya belakangan akhirnya saya juga belajar bahasa Italia sedikit demi sedikit gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari lah. Tidak lebih. Saya tidak berusaha memperlancar bahasa Italia ya, selain untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, karena memang bahasa Italia ini kan sebenarnya ya kalau di luar Italia tidak digunakan begitu. Jadi ya saya pun mempelajarinya seperlunya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dibilang birokrasi di Italia ini cukup panjang. Nah, itu hal yang cukup merepotkan juga ya. Seperti misalnya student permit yang saya dapatkan pertama kali itu hampir 6 bulan baru saya pegang gitu ya, baru saya dapatkan. Nah, ini kan lumayan repot ya. Kalau di tempat lain, saya tanya teman-teman di negara lain lebih cepat, bisa 2 bulan, bisa ada 3 bulan gitu kan. Ini sampai. Tapi mungkin juga karena waktu itu saya dipisah ya, waktu saya di Pontedera itu lebih cepat. Tapi intinya di Italia ini semua serba sentralistik gitu. Semua urusan itu nanti dikirim, datanya diinput ke server pusat atau dikirim ke pusat gitu. Kemudian nanti dari pusat dikirim ke daerah masing-masing gitu ya, baru disampaikan ke kita. Seperti itulah mekanismenya kalau di sini. Kebanyakan semua serba online, cuma terpusat begitu. Dan orangnya juga bekerja jam kerjanya pendek gitu ya, santai gitu, dari jam 9 sampai jam 12 gitu ya, untuk melayani. Dan tidak setiap hari kerja itu melayani. Ada yang khusus melayani dengan janji temu, ada yang khusus untuk menanyakan informasi, ada yang khusus untuk mengambil berkas. Nah, seperti itu sudah diatur. Nah, itu ya, rata-rata seperti itu. Jadi birokrasinya panjang. Yang ketiga, ini hal yang kurang menyenangkan menurut saya, yaitu seringnya kita ditelepon oleh provider macam-macam ya, dari provider telekomunikasi, dari provider listrik, gas, dan lain sebagainya. Itu banyak, sering menghubungi. Dan mereka menghubungi itu kadang-kadang seperti menghubungi kita karena sesuatu yang penting gitu ya. Telepon sekali, misalnya tidak kita angkat, telepon 2 kali gitu kan. Kadang telepon 3 kali, seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir ini telepon penting sepertinya gitu ya. Padahal begitu kita angkat, ya dia menawarkan macam-macam gitu ya. Saya juga tidak mengerti karena dalam bahasa Itali. Nah, cara gampangnya, triknya gitu ya, cara gampangnya supaya mereka berhenti nelpon itu, kita bilang aja kita tidak ngomong Itali gitu, no parlo italiano gitu kan. Atau kita bilang aja dalam bahasa Inggris, I don't speak Italiano. Itu biasanya langsung ditutup gitu ya. Nah, itu kurang menyenangkan teman-teman. Selalu sering gitu ya. Nah, sebabnya juga karena saya udah terlalu sering telepon, sering saya angkat penawaran seperti itu. Kadang-kadang akhirnya saya biarkan. Dan ternyata ada hal-hal penting yang saya biarkan, misalnya begitu ya. Nah, ini juga terjadi di email. Misalkan email itu banyak masuk dari macam-macam ke tempat kita gitu, dalam bahasa Italia ya.
Dan karena kita tidak mengerti bahasa Italia, ternyata kadang-kadang ada email penting gitu kan, yang harusnya memang kita ketahui. Setidaknya ada 2 email penting yang pernah saya lewatkan gara-gara saya kira itu email dari penawaran macam-macam gitu ya. Nah itu yang ketiga, sering sekali kita ditelepon. Yang keempat, ini pengalaman kurang menyenangkan juga. Saya pernah sewaktu-waktu pindah gitu ya dari Pisa ke Pontedera. Nah waktu itu hari libur, saya ingat sekali. Saya membawa 2 tas, kemudian saya simpan di di bawah gitu tasnya, dan saya duduk. Nah ternyata di situ ada gerombolan orang yang biasa ngambil barang gitu, copet gitu, yang sudah sering beroperasi di situ dan sangat profesional gitu ya. Saya pernah sekali, kemudian seperti ada beberapa orang bergelombol yang jalan gitu ya, kemudian menanyakan arah. Nah begitu ada yang menanyakan arah, itu sebenarnya mengalihkan perhatian, dan ada yang mengambil barang gitu ya. Jadi saya kehilangan tas salah satunya. Jadi dia sempat akhirnya saya sadar kalau dia sempat buka tas itu dan lihat isinya, mana yang penting gitu ya. Jadi laptop saya, paspor, dan banyak dokumen penting itu hilang bersama dengan tas itu gitu ya, dan tidak ditemukan. Nah akhirnya saya kantor polisi, bikin surat keterangan hilang, kemudian ngurus paspor baru di KBRI, dan seterusnya, banyak yang saya urus. Nah ini pengalaman juga. Bukan berarti di Eropa tidak ada copet seperti itu gitu ya. Ada dan sangat profesional. Dan bukan hanya saya, ada teman juga di Perancis. Ada juga teman di Perancis waktu dia liburan ke Barcelona, terjadi demikian ya tasnya dia. Intinya mereka di sini menghindari kontak langsung ya. Kalau pelaku ini, dia berusaha mengalihkan perhatian dan mengambil barang seperti itu. Jarang dia mengambil dengan paksa, itu jarang terjadi. Tapi mengalihkan perhatian, dan sangat profesional karena udah biasa gitu ya melakukan hal seperti itu. Ya itu. Jadi berapa ya? Bahasa, kemudian birokrasi ya kan. Yang ketiga telepon itu yang sering dari macam-macam provider. Dan yang keempat adalah saya pernah ngalami kecopetan gitu ya. Itu repot sekali rasanya. Tapi alhamdulillah ya, qadarullah memang itu terjadi, dan alhamdulillah kita harus mensyukuri hal-hal lain ya. Kita masih sehat, kita masih tidak ada kekurangan gitu ya. Segala sesuatu yang hilang masih bisa kita urus, alhamdulillah. Kemudian yang kelima, hal yang berikutnya adalah, ya ini buat saya ya, tidak tahu buat orang lain, yaitu keberadaan tempat ibadah, khususnya masjid lah ya. Masjid itu kalau di kota ini kan satu gitu kan, dan tempatnya di ujung kota gitu. Nah itu kurang kalau dibanding di Indonesia kan masjid dekat rumah seperti itu, kita gampang sekali untuk sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Tapi ini itu tantangannya lah ya. Dalam hal seperti ini lebih enak di Indonesia gitu, untuk dapat ke masjid setiap hari, setiap waktu seperti itu. Ya sepertinya itu ya teman-teman, beberapa hal yang dukanya lah, atau bukan duka juga, kurang menyenangkan, atau yang menjadi tantangan lah untuk tinggal di sini seperti itu ya. Itu teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.